Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, dimana kali ini kita akan belajar yaitu pembuatan gulali. Gulali merupakan sejenis permen yang terbuat dari gula pasir yang memiliki rasa yang manis dan mudah untuk membuatnya. Di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada gula pasir, ya, lalu ada air matang, ada pewarna makanan, ada tusuk sate, ya. Di sini ada jumlah yang dibutuhkan, ada 500 gram sama 250 ml, ya. Dalam untuk proses pembuatannya seperti yang ada di sini, ya. Jadi nanti kalian bisa baca untuk cara pembuatannya semacam apa, ya. Nanti kalian bisa baca dengan teliti terkait dengan proses pembuatan dari gulali, ya. Jadi gulali ini dalam proses pembuatannya itu memerlukan beberapa perubahan wujud zat, ya. Yang pertama berupa perubahan dari cair, selanjutnya perubahan menjadi padat, ya. Jadi awalnya itu ini dicampurkan, setelah itu dilelehkan, setelah itu nanti ketika matang maka nanti bisa dicetak dan nantinya akan menjadi bentuk padat, ya. Jadi perubahan dari cair menjadi padat. Selanjutnya di sini nanti kalian bisa tuliskan, ya, yaitu perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali, ya. Jadi dalam proses pembuatan gulali seperti yang saya bisa jelaskan, itu yang pertama ada proses namanya pencairan gula, yang kedua ada proses pembekuan, ya. Jadi ada dua macam perubahan wujud nanti yang kalian bisa kerjakan di situ. Nah, berdasarkan teks itu tentang proses pembuatan gulali nanti kalian bisa membuat pertanyaan dan juga menentukan jawabannya terkait dengan proses pembuatan gulali, ya. Nah, ini terkait dengan perilaku yang baik yang bisa kita lakukan. Nanti kalian silakan berikan tanda pada gambar yang menunjukkan peristiwa yang sesuai atau yang baik yang biasa kita lakukan di rumah, ya. Nanti kalian bisa memberi tanda checklist pada kegiatan yang baik dan memberi tanda silang pada kegiatan yang tidak baik, ya. Nah, selanjutnya di sini ada suatu cerita, ya, cerita dari Edo, ya. Nanti kalian baca, Ustadz bacakan sebagian di mana Edo ini melakukan aktivitas, ya, yaitu merapikan tempat tidur, ya. Nanti kalian baca cerita yang disampaikan oleh Edo dengan lebih teliti, ya. Setelah kalian baca, nanti kalian bisa menyebutkan kira-kira kegiatan yang dilakukan Edo ini termasuk kegiatan yang baik atau kegiatan yang kurang baik. Setelah itu di sini terkait dengan pemanasan global. Pemanasan global nama lainnya yaitu global warming, merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita, di mana pada pemanasan global ini, ya, terjadi kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi. Hal ini dapat menyebabkan es yang ada di kutub itu bisa mencair. Dengan mencairnya es di kutub maka dapat menyebabkan permukaan air laut akan naik dan dapat menyebabkan beberapa perubahan yang ada di lingkungan. Contohnya terjadinya banjir, ya, terjadinya hujan yang berlebihan dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan pemanasan global. Selain itu, ya, juga dengan banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun maka dapat menyebabkan terjadinya yaitu pencemaran udara, dan pencemaran udara ini juga merupakan penyebab dari pemanasan global karena udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar, ya, di asap pabrik dan lain-lain itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ozon, di mana ozon ini yang awalnya fungsinya untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, karena terjadinya kerusakan maka sinar matahari secara langsung nanti dapat menembus permukaan bumi sehingga suhu permukaan bumi semakin panas, ya. Nah, selanjutnya di sini, ya, dengan adanya hal itu, ya, terkait dengan kerusakan juga terkait dengan adanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan karena terjadinya perubahan iklim secara mendadak, di mana dengan perubahan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang mati karena mengalami proses kekeringan karena alam telah mengalami perubahan iklim, ya. Nah, selanjutnya di sini
Ya, untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pemanasan global, maka kita bisa mencegahnya atau menguranginya dengan cara apa? Yaitu mengurangi pencemaran udara. Caranya yaitu dengan cara menghemat penggunaan BBM, ya, yaitu kita tidak lagi membakar sampah yang ada di luar, ya, dan kita berupaya untuk menggunakan sebanyak mungkin energi alternatif yang lebih alami dan tidak akan menyebabkan pencemaran udara. Nah, setelah kalian baca teks tadi yang tadi Ustaz jelaskan, nanti kalian bisa menuliskan kata-kata yang belum kalian pahami di sini, ya. Jadi kata-kata apa saja yang kalian belum pahami nanti kalian tulis di sini. Contohnya adalah di sini misalnya ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu nanti artinya apa? Dimana lapisan ozon merupakan lapisan yang ada di lapisan pelindung bumi, ya, yang ada di atmosfer. Itu ada lapisan ozon, ya. Setelah kalian menentukan kata yang ingin kalian tulis di sini dan artinya apa, nanti berdasarkan kata itu nanti kalian bisa membuat kalimat terkait dengan kata tersebut, ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pemanasan global seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global dan seterusnya. Nanti kalian bisa mengerjakan soal tersebut berdasarkan teks bacaan yang tadi Ustaz jelaskan. Nah, ini juga sama terkait dengan pemanasan global yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu menentukan konversi satuan. Kemarin kita sudah bahas tentang konversi satuan waktu. Ini ada latihan yang perlu kalian kerjakan terkait konversi satuan waktu. Saya kasih satu contoh, misalnya ini 3 jam 40 menit. Jika diubah dalam bentuk menit, maka 3 jam di sini kita sudah tahu bahwa 1 jam 60 menit. Maka 3 kita kalikan 60, setelah itu nanti kita tambah 40, ya. 3 kali 60 hasilnya 180, kita tambah dengan 40, maka hasilnya adalah 220. Maka 3 jam 40 menit sama dengan 220 menit, ya. Jadi semacam itu. Nah, selanjutnya di sini ya ada latihan lain, ya, dimana ini terkait dengan penjumlahan seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Maka untuk mengoperasikannya yang pertama kita lakukan adalah menambahkan jamnya terlebih dahulu, ya. Jadi 1 jam tambah 4 jam hasilnya 5 jam. Untuk menitnya 30 ditambah 45 hasilnya 75 menit. 75 menit ini kita ubah ke dalam bentuk jam, dimana 75 menit ini sama dengan 1 jam 15 menit. Jika kita tambahkan secara keseluruhan, maka hasilnya 6 jam 15 menit. Jadi semacam itu caranya. Nah, ini ada beberapa soal latihan yang perlu nanti kalian kerjakan. Caranya sama kayak tadi, ya. Jadi prosesnya jamnya ditambahkan terlebih dahulu, lalu menitnya ditambahkan. Setelah itu menitnya kalian ubah ke dalam bentuk jam. Nah, setelah itu baru bisa dijumlahkan, ya. Oke, untuk soalnya nanti bisa dikerjakan dengan baik. Oke, demikian pertemuan kali ini. Nanti jangan lupa soal latihannya dikerjakan dengan baik. Jika kesulitan bisa tanya pada ustaz-ustaznya atau bisa tanya pada orang tua kalian di rumah untuk menyelesaikan tugas tersebut, ya. Demikian pertemuan kali ini. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.